Oke. Eh, Sebenarnya dari tadi itu dari pemantik ataupun dari teman-teman yang lain kayak lebih menekankan pada budaya dan media massa gitu. Eh, tapi memang Richard Hogarth ini sepertinya ya eh, mempertahankan dari, kalau saya boleh bilang, itu status quo dari budaya tradisional itu sendiri gitu. Sehingga ini beda ranah kajiannya gitu. Kalau konteks budaya yang bersifat tradisional itu dicampur baurkan dengan media massa, sehingga ada nilai-nilai yang hilang dari budaya tradisional itu sendiri gitu. Cuman saya pas timbul apa ya, timbul eh, tanda tanya baru gitu. Oke lah, kalau misal budaya yang versi Richard Hogarth yang dikaji pada saat ini itu lebih condong pada budaya-budaya yang berkembang dari secara turun-temurun gitu, dari generasi A. Kalau sekarang kan generasi Gen Z ya, Mas Banu. Kan nggak salah kalau generasi Gen Z seperti sekarang yang hidupnya melekat dengan gadget gitu. Iya. Iya, generasi Z. Iya. Iya. Iya, kayak kalau sekarang kan kita yang populer itu generasi Z gitu. Yang hidupnya tidak lekang dengan sub teknologi, utamanya gadget gitu. Kan menurut saya budaya mungkin seiring berjalannya zaman juga akan tercipta tersendiri gitu. Seperti budaya-budaya karena serapan dari kebiasaan-kebiasaan yang hidupnya selalu berbarengan dengan teknologi. Iya, semisal kayak contohnya itu kayak tren-tren yang di akala seperti di platform TikTok gitu ataupun di media yang lain gitu. Kan nggak salah kalau budaya itu muncul karena media massa. Ya, ya mungkin itu saja sih. Ketika tadi ditanyakan bagaimana Hogarth itu menolak adanya peran media massa atau media yang lainnya, sedangkan dari terbentuknya budaya itu sendiri dari awalnya itu dibentuk oleh apa? Nah, jadi yang saya tangkap dari Hogarth itu dari dulu sudah ada budaya-budaya dari nenek moyang, kan seperti itu ya. Yang pertama. Nah, dari budaya-budaya yang dulu itu, Hogarth bukan menolak untuk berkembang, tapi dia memang wajar berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Tapi yang dia tolak ketika suatu perkembangan budaya yang ada di suatu daerah itu kehilangan nilai karena adanya konstruksi budaya luar yang masuk melalui masifikasi gitu. Jadi yang dibahas oleh Hogarth itu bukan ke budaya ini lebih benar, budaya ini lebih buruk atau yang lainnya. Dia lebih mengkaji bagaimana budaya itu kehilangan esensi dari masifikasi media gitu katanya. Jadi entah itu budaya yang dulu lebih buruk, budaya yang sekarang lebih baik gitu. Itu lepas dari itu, bagaimana budaya yang lebih buruk atau yang lebih baik itu terbentuk dari adanya masyarakat itu sendiri, dari integritas masyarakat itu sendiri gitu. Jadi meskipun itu lebih buruk atau lebih baik atau yang lainnya, itu tetap mempunyai nilai gitu. Tidak hanya meniru-meniru saja. Nah, itu wajar menurut saya ketika kita malah menilai suatu budaya, kita mengambil suatu budaya baru yang menurut kita itu lebih baik, tapi itu nilai-nilai dari masa lalu, nilai-nilai dari adanya budaya di daerah kita itu hilang, tapi katanya lebih baik. Itu menurut saya lebih malah tidak ada kandungannya sama sekali, karena lebih baik atau lebih buruknya itu masih subjektif. Iya. Itu mana lah pertanyaannya yang satunya, Roh. Tadi pertanyaannya
cukup pengantarnya bagus, ternyata pertanyaannya apa yang dimaksud budaya oleh Hogarth gitu. Nah, yang saya jawab lagi ya, seperti yang tadi. Jadi, budaya menurut Hogarth itu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang kental dengan etika dan budaya, yang kental dengan etika dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut gitu. Jadi lagi-lagi teman-teman, yang saya sampaikan, Hogarth bukan menolak adanya budaya dari media massa. Hogarth itu menolak adanya perubahan budaya karena adanya perosotan nilai dari adanya budaya yang instan gitu. Jadi tiba-tiba muncul budaya dari masyarakat itu adanya karena adanya media massa oleh literatur-literatur kita gitu. Itu yang ditolak oleh Hogarth. Adanya perubahan budaya itu tidak apa-apa asalkan tidak ada kepentingan-kepentingan. Tapi yang saya katakan lagi, memang tidak ada yang di luar kepentingan. Maksudnya kepentingan bersama gitu di suatu daerah itu. Jadi adanya kepentingan ya tidak masalah menurut saya ketika itu memang kesepakatan bersama di daerah yang ada gitu. Itu sih menurut saya. Oke. Ini saya ingin tanggapin. Tapi kan yang baru-baru ini ya saya mendengar istilah asimilasi gitu, penggabungan antara dua budaya, cuman tidak menghilangkan dari nilai kedua budaya tersendiri gitu. Tapi dari asimilasi itu justru muncul nilai budaya yang baru yang mengadopsi dari kedua belah pihak budaya gitu. Nah, mungkin kalau dengan fakta yang sedemikian, mungkin Richard Hogarth terbantahkan ya, oleh hal itu gitu, asimilasi. Gitu. Ya penggabungan ini enggak menghilangkan nilai-nilai budaya yang lama, enggak. Ini justru menggabungkan dari kedua nilai budaya yang ada gitu ya dengan istilah asimilasi. Nah, yang kedua gitu kan budaya memang kental dengan hal value dan nilai-nilai gitu. Cuman kan titik fokus dari budaya kan tidak melulu tentang norma gitu ya. Kalau mungkin kalau misal salah satu contoh carok gitu, mungkin di perspektif berbagai orang yang ada yang belum mengetahui apa itu carok, mungkin itu adalah norma yang buruk gitu. Cuman bagi orang yang penduduk aslinya gitu, kayak katakanlah itu kan bersumber dari orang Madura gitu, mungkin itu adalah hal norma yang baik gitu. Nah, nilai itu kan akan berubah arah gitu. Ya, mungkin itu sih. Ya, mungkin Pak Prof. Saya ingin menekankan pembahasan Richard Hogarth ini pada kajian kelas pekerja. Saya akan mulai dengan kelas pekerja ya, karena memang salah satu landscape budaya yang dibahas oleh Hogarth ini bukan budaya massa secara keseluruhan atau budaya lain yang populer, tidak. Tapi berangkat dari bagaimana budaya yang ada pada kelas pekerja waktu itu di Inggris Utara ya, pasca perang. Nah jadi kalau kita baca bersama, Hogarth ini bersama Raymond Williams sangat sangat menekankan atau sangat memberikan perhatian banyak terhadap bagaimana kehidupan kelas pekerja, terutama tentang budayanya. Nah jadi saya rasa ini adalah salah satu bentuk kritik utama Hogarth terhadap beberapa kemunculan budaya-budaya populer selanjutnya, di mana budaya populer ini yang kemudian bisa menghasut budaya kelas pekerja. Padahal kata Hogarth sendiri dan Raymond Williams ya, kelas pekerja itu pada dasarnya bukan sekumpulan orang yang menjadi objek-objek dari kelas menengah atau kelas tinggi, kelas atas. Bukan berarti mereka tidak memiliki budaya, tapi mereka sebenarnya memiliki budaya yang itu ada kaitannya dengan meaning of life mereka, kebermaknaan hidup mereka.
Nah, ini yang kerap kali memunculkan sentimen negatif Hugert terhadap beberapa kemunculan budaya populer selanjutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Hugert waktu itu bertahan dengan argumennya bahwa bagaimana kelas pekerja itu bisa tidak terpengaruh dengan budaya-budaya populer atau budaya-budaya konsumen yang saat itu mulai menyebar luas terutama di negara Amerika. Nah, bagaimana? Apakah kelas pekerja ini dibiarkan dengan budaya yang mereka miliki masing-masing, atau ada langkah atau cara khusus yang ditawarkan oleh Hugert kepada kelas pekerja agar mereka lebih, misalnya lebih selektif, mereka lebih terbuka, melek terhadap kedatangan budaya-budaya populer baru atau media massa yang saat itu mulai bergerak kepada arah media komersial. Saya rasa itu. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang akhir-akhir ini akan masuk pada ranah kajian yang selanjutnya gitu. Ketika di sini dibenturkan dengan adanya asosiasi budaya, dengan adanya peran atau posisi buruh saat itu, saat masa Hogart itu ya. Jadi gini, ada 3 masa. Ada 3 masa setelah peperangan Perang Dunia Kedua ya. Setelah Perang Dunia Kedua itu ada 3 masa, ada 3 tahapan dalam mengkritik Marxisme, dalam mengkritik humanisme liberal ya. Jadi dalam humanisme liberal ada 3 tahap. Yang pertama itu namanya kulturalisme. Adanya kulturalisme di sini, benar katanya Mas Prof Nanang yang tadi ya. Ketika itu kulturalisme itu seperti menghilangkan ketimpangan antara kaum proletan dengan kaum apalahnya mana? Ya, kaum elit lah gitu ya. Jadi ada bedanya itu, jadi mengurangi ketimpangan antara kaum-kaum elit dengan kaum-kaum rendah gitu. Itu di tahap kulturalisme. Nah, itu adanya ketimpangan tadi dalam bukunya itu dijelaskan ya, bisa memang dari asimilasi. Itu menggabungkan 2 budaya sehingga muncul budaya baru yang tidak menghilangkan nilai-nilai dari budaya yang lebih awal gitu. Itu salah satu tahap dari kulturalisme atau ya akulturasi gitu ya. Kayak Islam Nusantara berarti, Mas. Nah, itu selanjutnya. Nah, itu upaya untuk menghilangkan antara gap ya, antara kepentingan orang-orang elit dengan buruh gitu. Nah, yang kedua ini yang sangat ditekankan oleh Hogart gitu. Di Hogart itu ada pembelaan kelas buruh. Ini selanjutnya kepada yang kedua. Saya bisa tebak tadi yang dibaca dari tadi itu apa. Karena memang ada di sini. Jadi yang nomor 2 itu ada namanya pembelaan kelas buruh. Itu yang ditekankan oleh Hogart itu sendiri memang. Gimana Hogart? Jadi kalau saya analogikan, Hogart itu ingin menyelamatkan kaum-kaum buruh atau kaum-kaum bawah dari adanya saat itu. Jadi munculnya teori itu seiring dengan maraknya kekuasaan, kejayaan dari Hollywood, artis-artis Hollywood atau apa. Kalau saya katakan sekarang itu K-pop. Kalau yang ada di Indonesia K-pop gitu. Jadi masyarakat kelas bawah
yang tidak ada kepentingan di sana, dia hanya bisa meniru. Jadi ada cowok yang pakai bedak gitu. Mana konsepnya? Budaya kita ada cowok pakai bedak. Mana adanya budaya kita itu budaya dasar kita, cowok itu dandan atau yang lainnya. Jadi Ada Mas, waktu sore-sore sampean waktu SD berangkat madrasah pakai bedak. anak kecil. Budaya dasar itu. Budaya. Jadi dari adanya K-pop tadi, orang-orang rakyat bawah itu lebih gampang terprovokatif atau lebih gampang terpersuatif itu. Sama seperti saat dulu di Inggris. Dulu di Inggris juga kelas-kelas bawah yang menjadi sasaran dari maraknya penjajakan. Bukan. Dari maraknya peperangan secara intrinsik ini terhadap kaum buruh gitu. Dia ingin menyelamatkan, sama dengan di Indonesia. Dia itu kaum buruh dengan adanya ya saya sebut saja TikTok ya. Dengan adanya TikTok Shop ditutup itu untuk menyelamatkan kaum bawah dari meningkatnya budaya konsumtif gitu. Sama seperti saat itu, Prof. Jadi dengan adanya Hollywood yang kelas atas, kelas apa, dia ingin menyelamatkan. Dengan itu dia membentuk suatu komunitas namanya apa namanya singkatannya tuh? Ya intinya ada itu di Inggris saat itu komunitas, ya bisa lihat di sendirilah gitu. Adanya juga bahasanya sulit pakai semua. Nah, jadi itu dengan adanya komunitas itu, dia menjadi wadah bagi para buruh gitu. Jadi dia ingin menyelamatkan buruh-buruh dari adanya perang-perang sosial media atau media massa tadi gitu. Seperti yang terjadi sekarang di Indonesia gitu. Makanya saya habis ini pengen nulis tentang Richard Hogarth dan matinya TikTok Shop di Indonesia gitu lah. Itu tapi bukan di Inggris tapi di Indonesia gitu. Jadi ada upaya dari Richard Hogarth dalam menyelamatkan ini dari masifnya budaya-budaya yang dilontarkan melalui dengan cara film-film. apa? Nah, Itu kan yang asosiasinya pertama, kan sebuah media saja, wadah. Tapi dengan cara apa? Itu loh kan inti pertanyaannya. saya cari dulu ya namanya ya. Kalau cuma membentuk, ya PMP bisa itu. Itu kan sudah terbentuk, tapi apa caranya? Saya temukan ya. Jadi Hogarth itu menunjukkan bahwa setiap individual membentuk identitasnya dan hidup dengan identitas tersebut melalui sumber-sumber budaya yang mereka miliki sebelumnya, baik itu di kaum buruh. Untuk menyelamatkan kaum buruh saat itu dari gempuran-gempuran media massa atau masifnya media massa, Hogarth itu membentuk komunitas di Birmingham yang bernama The Center for Contemporary Cultural Studies. Jadi CCCS gitu namanya. Nah, itu yang menjadi komunitas-komunitas menyelamatkan kaum buruh. Tapi lagi-lagi saya jelaskan bahwa dalam step by step menyelamatkan kaum buruh di sana itu tidak secara eksplisit dia jelaskan, tapi yang saya pahami dari karya-karyanya, dia itu melalui karya-karya media massa populer itu ditelisik secara teks gitu. Jadi ada pemahaman terhadap kaum-kaum di sana bahwa adanya provokasi, adanya persuasi melalui penghilangan budaya yang tadi itu dijadikan sebagai apa? Bahasa mudahnya adalah bimbingan gitu, arahan-arahan gitu. Jadi dari komunitas tadi, anggaplah ada konsultan di sana gitu. Kalau yang saya tangkap, tapi lagi-lagi secara eksplisit itu tidak disebutkan. Tapi saya nangkapnya di sana sebagai profesor di bidang sastra dan media, Hogarth itu sangat memahami terhadap media-media dari dunia Amerika saat itu, Amerika Serikat ya, yang diperangkan terhadap Inggris saat itu. Nah, Hogarth sangat memahami sehingga dia membentuk suatu komunitas yang itu tujuan utamanya adalah untuk melindungi kaum buruh katanya. Yang saya pahami saat itu.
Nah terus yang dikritik Hogarth terhadap kajian Marxisme terutama dalam kelas pekerja itu di bagian mana ya? Tadi katanya ada kritikan sederhana katanya ya. Terhadap Marxisme itu kan tadi ada kritikan sederhana katanya. Sederhana. Iya. Pas di awal tadi. Kan katanya Hogarth ini mengkritik itu, ya. Nah, gimana? Kalau berbicara tentang spirit membangun kelas pekerja, saya rasa sama, cuma caranya yang berbeda aja gitu. Makanya saya ingin tahu kritikannya terhadap Marxisme itu seperti apa. Saat kita dipertanyakan tentang bedanya Richard Hogarth itu dalam membela kaum buruh, itu letaknya di mana gitu. Dari ilmuwan-ilmuwan yang lain memang banyak yang kita itu dipertemukan dengan pembelaan kelas-kelas bawah, pembelaan kelas-kelas buruh. Nah, kalau dari Hogarth itu titik tekannya lebih pada, makanya itu saya bilang sederhana, karena itu memang sebuah konsep yang itu dibangun dari Hogarth itu lebih pada apa bahasanya ya? Lebih kepada bagaimana kita menangkal peperangan dari media-media luar itu secara dialektis melalui teks-teks yang ada di dalam film-film, kabar, majalah atau berita-berita yang tadi. Nah gitu. Jadi bedanya dari yang lain, Hogarth itu lebih pada menyelamatkan kaum buruh melalui kemampuan dia di bidang profesor sastra Inggris saat itu. Dia itu menyelamatkannya melalui teks-teks yang ada. Teks-teks atau narasi-narasi yang ada dalam kabar berita itu yang saya ulang-ulang karena itu teks aslinya ya. Dari maraknya Amerika Serikat saat itu ketika kejayaan Hollywood saat itu, dari teks-teks dan dari dialektika yang disampaikan melalui media-media tadi, itu yang jadi titik utama dari Richard Hogarth. Itu perlawannya dari itu. Maksud saya itu gimana tadi kritikan Hogarth terhadap Marxisme? Itu kayaknya dijelaskan tadi di awal. Iya, kritikan Ya. Hogarth terhadap Marxisme tadi kan ketika Marxis itu menekankan pada kebudayaan itu di atas material gitu, materialitas gitu. Nah itu yang jadi Hogarth itu menjadi tim juga ya, tim sukses dalam melanjutkan kritik terhadap Marxisme tadi, bahwa budaya-budaya itu kental dengan nilai dan itu kental dengan norma-norma yang berlaku di sebuah daerah gitu sih Kak. Nah dalam kaum buruh tadi dia ingin menyelamatkan perubahan budaya yang diharapkan oleh penguasa-penguasa di luar itu melalui teks-teks dalam yang dijadikan narasi dalam media-media tadi, media-media massa tadi. Bukannya budaya kelas pekerja itu dibentuk atas dasar kepentingan materi ya? Bukannya budaya kelas pekerja itu dibentuk oleh kepentingan atas dasar materi. Kelas pekerja membentuk kolektivitas masyarakat, membentuk kolektif mass kolektif. Itu karena ada kepentingan, bukan berbicara masalah nilai saya rasa. Oke, mereka memiliki budaya solid, kolektivitas yang tinggi. Karena kenapa? Karena mereka satu identitas pekerja yang sama-sama bekerja untuk mendapatkan uang. Bukannya itu atas dasar materi. Semua kebudayaan yang dimiliki oleh kaum pekerja tersebut. Ini saya paham. Yang ingin dikritik Hogarth ini sama dengan Raymond Williams, bahwasanya base struktur itu bukan menjadi jaminan kebudayaan tersebut akan ideal. Tetapi sebaliknya budaya itu memiliki nilai-nilai, tata cara atau beberapa pengalaman kehidupan, atau bahasanya kemarin itu kalau nggak salah
apa ya, menarik gitu. Saya lupa intinya makna dalam budaya. Ya, saya juga menangkapnya seperti itu. Tapi bukannya budaya yang sudah diserap oleh kelas pekerja itu bukannya berasal dari berangkat dari materi. Nah ini yang menarik. Jadi gini, memang kelas pekerja di lain sisi itu dibentuk dari budaya-budaya materi yang mana dia bertahan, dia malahan budayanya lebih kental karena untuk bertahan hidup dia lebih ke material kan gitu. Tapi yang ingin diselamatkan adalah budaya material yang ada di kaum buruh atau kaum pekerja itu beda dengan budaya material yang ada di kaum proletan atau kaum liberalis. Ya, jadi itu yang ingin diselamatkan ketika kaum buruh itu. Iya, sebentar lagi akan saya jelaskan. Mungkin gini, mungkin oke lah, perihal budaya ya. Aslinya ada semacam bukan budaya tapi lebih ke kebudayaan gitu. Ya kan berbeda kan dari beberapa pandangan kayak struktural budaya dan kebudayaan itu berbeda. Pertanyaannya adalah literatur dan society itu akhirnya apakah secara aksiologis budaya apa kebudayaan? Lah nanti ketika lebih ke pembelaan kelas buruh itu apakah semacam bentuk budaya apa kebudayaan di situ? Perihal society ini kan masyarakat kan, kelas buruh kan termasuk society di situ, termasuk kelas masyarakat. Nah ini yang membedakan letaknya itu di mana yang budaya, mana yang kebudayaan ya, di situ. Tidak usah panjang-panjang kebudayaan gitu. Karena kenapa? Karena iya intinya bukan budaya yang dijelaskan tadi, budaya-budaya itu lebih ke kebudayaan karena kenapa? Sebenarnya kan sama. Tapi lebih ke bagaimana secara epistemologis itu bertindak lah gitu kan. Nah, jadi yang ditekankan tadi dalam membela kelas buruh itu berhubungan dengan pertanyaan yang pertama lagi kembali ke yang tadi. Jadi beda antara budaya budaya material yang dimiliki oleh kaum-kaum. Jadi budaya, letak perbedaannya gini. Kalau budaya material yang dimiliki oleh kaum-kaum buruh itu untuk bertahan hidup. Jadi mereka memang berusaha cari uang atau apa, kerja di situ ya. Beda dengan budaya, kenapa saya bedakan? Karena beda dengan material oleh kaum liberal atau kaum proletan gitu. Nah, itu letak berbedanya. Kalau kaum proletan. Nah, salah diksi. Ya, biar lebih mudah. Kaum buruh dan kaum kelas atas. Apa namanya? Nah, berjuis. Nah, bedanya kalau tadi ya kaum buruh itu lebih ke bertahan hidup, tapi kalau ke berjuis itu lebih ke materialnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Nah, itulah kenapa ingin diselamatkan. Saya setuju sampean bilang kaum buruh itu hanya untuk bertahan hidup. Nah, berarti secara tidak langsung sampean menyamakan kaum buruh dengan hewan. Jangan dipotong. Kalau dipotong memang gitu. Jadi bukan hanya kaum buruh untuk bekerja, bukan gitu. Jadi diksinya tadi ada pembelaan terhadap kaum buruh dalam kebudayaan materialisnya itu berbeda. Karena secara materialisnya kalau kaum buruh secara materialisnya ya, beda dengan yang lainnya. Nah, itu kaum buruh kebertahan hidup gitu di situ, kepentingannya. Tapi beda dengan kaum berjuis yang di situ memang pengen keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Itu yang ingin diselamatkan. Karena kenapa? Karena kalau kaum buruh ini masuk ke ranah dari kaum berjuis tadi, dia kehilangan yang tadi kalau di Indonesia lebih mudahnya ya, yang awalnya kita itu budaya-budaya produktif malah menjadi budaya-budaya konsumtif yang itu malah menjadi petaka untuk kemudian harinya gitu. Itu yang ingin diselamatkan melalui dialektika dan
telaah teks melalui media massa dari Richard Hogarth ya. Ya, mungkin hanya itu. Dan pada akhirnya budaya komersial ini jauh melampaui cita-cita Hogarth terkait dengan budaya kaum kelas pekerja. Kalau kita mengaca pada zaman sekarang ya. Loh, kok kayaknya asik. Gimana? Iya, dan pada akhirnya meskipun sejak awal Hogarth itu selalu berasumsi melakukan pembelaan terhadap kaum pekerja dengan mempertahankan budaya yang dimilikinya, dan pada akhirnya kita memasuki abad di mana abad ini budaya komersial itu jauh melampaui kelas pekerja. Artinya apa? Artinya dengan harapan dan ekspektasi Hogarth terhadap kelas pekerja di awal tadi itu tidak selaras dengan perkembangan zaman sekarang. Akhirnya mereka kalah. Kelas pekerja zaman sekarang itu juga turut menyerap atau turut sudah terkontaminasi dengan beberapa budaya-budaya komersial yang saat ini sudah menguasai. Nah, itu budaya masalahnya kita. yang dikritik oleh Hogarth. Lah iya, enggak, maksudnya ya buntut dari fenomena tadi kelas pekerja di awal. Ya kan sebelum Hogarth ini meninggal ketika peradaban sudah mulai memasuki Industri budaya. masa-masa industri. Iya, industri budaya benar. Hal ini saya rasa bisa dilihat dari bagaimana karya Hogarth di akhir-akhir hayatnya dalam bagaimana melihat eksistensi kaum pekerja tadi dengan perkembangan budaya komersial yang ada pada zaman sekarang. Itu pertanyaan. Ya kan, maksud saya kan gini, pemikiran kritis dari Hogarth ketika muda itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana Hogarth ketika dia masih kecil. Memang dia kan latar belakangnya kelas pekerja. Nah, bagaimana ketika dia sudah dewasa dan ternyata fenomenanya kebalik. Ternyata kelas pekerja itu juga banyak terpengaruh oleh budaya-budaya populer yang saat ini sudah memberangus atau menghancurkan budaya-budaya solidaritas kaum-kaum kelas pekerja dulu gitu ya. Nah, itu bagaimana? Dan ini bisa dilihat di karya-karya akhirnya. Bagaimana sikap Hogarth terkait perkembangan ini. Nah, justru itu yang menjadi latar belakang dari pemikiran-pemikiran Hogarth gitu. Ketika dari kecil dia itu memang sangat pengalaman ya dengan kaum-kaum pekerja, tapi setelah dewasa kejayaan Hollywood yang mengubah masyarakat Inggris saat itu dari media-media Amerika Serikat saat itu, Hogarth justru itu yang menjadi latar belakang dari kritiknya, karena adanya industri budaya saat itu di Inggris itu ikut-ikutan katanya. Kalau bahasa sederhananya gitu. Jadi dia itu kaum buruh itu menjadi borjuis mendadak gitu. Dengan kehilangan esensi. Anggaplah ya orang ya kalau dari bahasanya ya orang-orang jadi kebudayaan desa itu menjadi tidak terlihat katanya. Itu sama-sama dengan kebudayaan kota yang itu menjadi apa ya? Secara tidak langsung nantinya itu akan menjadi bumerang tersendiri bagi orang-orang desa seperti itu. Kalau bahasa sederhananya gitu. Sama dengan kelas-kelas ke bawah ini. Saat itu bagaimana kelas bawah itu mengadopsi budaya-budaya industri, tapi dalam jangka panjang itu malah yang menjadi bumerang bagi kaum buruh itu sendiri. Itu yang ingin diselamatkan oleh Richard Hogarth itu dalam bukunya gitu. Dalam membaca literatur terutamanya. Dan pada akhirnya juga Hogarth juga mengakui bahwasanya caranya untuk menekankan pada aspek literasi dalam melihat budaya populer bagi kelas pekerja itu gagal. Tidak. Kenapa alasannya? Lah, dari situ saya mengapa tadi mengatakan bahwa ini merupakan sebuah konsep dari Hogarth ya dalam bukunya itu, yang itu diimplementasikan oleh Raymond
Raymond William dalam epistemologi buruh-buruh tadi. Jadi bagaimana budaya sosial kaum buruh tadi itu lebih dijelaskan oleh Raymond William tadi. Jadi menurut saya Hogarth itu berhasil atau tidaknya itu malah menurut saya cukup berhasil dalam mengayomi kaum buruh melalui teks-teks, melalui telaah-telaah teks dalam sastra-sastranya yang disampaikan melalui film-film atau media massa yang ada gitu. Jadi menurut saya cukup berhasil selama Richard Hogarth itu masih hidup sampai akhir hayatnya gitu. Keberhasilannya itu dari mana? Jangan kan ditarik dari sekarang ya. Budaya Inggris sudah sejak lama itu sudah didominasi oleh pemikiran Adam Smith. Wealth of Nation. Kalau nggak salah apa ya? Apa karyanya itu? Tentang kekayaan. Jadi dunia industri itu awal mula malah merajalela di Inggris loh. Adam Smith. Secara tidak langsung ini kan membuka ruang baru bagi kita. Kok bisa budaya kelas pekerja itu tetap bertahan, tetap konsisten, tapi di sisi lain pemikiran Adam Smith mendominasi tidak hanya di Inggris tapi juga di luar Inggris tentang bagaimana kapitalisme itu berasal. Nah itu silakan berikan tanggapan sedikit aja. Memang dari dulu kita ketahui bersama ya bahwa Inggris itu yang menganut Adam Smith itu seperti apa? Itulah kalau dapat saya sampaikan secara sederhana itu mengapa Richard Hogarth itu pengen menghilangkan kulturalisme itu, pengen menghilangkan antara kesenjangan dari budaya elit dengan budaya masyarakat bawah gitu. Jadi memang adanya pengaruh Adam Smith di sana. Apa sih bahasanya? Jadi dari adanya Adam Smith memang ya kapitalisme di sana itu kan yang ingin dihapus karena lebih ke teori kebudayaan absorpsi. Jadi Inggris itu saat itu mulai mengabsorpsi humanisme liberal dari Marxis gitu. Dari kebudayaannya, dari ekonominya, memang pengaruh Adam Smith itu cukup besar di sana. Tapi yang dikritik Hogarth itu tidak hanya tentang ekonomi, melainkan juga kebiasaan-kebiasaannya, melainkan juga nilai-nilai moral atau hukum-hukum yang di sana menjadi hilang gitu. Jadi itu yang ingin dikritik, tidak hanya tentang ekonominya saja, melainkan menyelamatkan kaum buruh melalui ekonomi, juga sosial dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sana gitu. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.